Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan bikum ayyuhat tullab min fasli sadis al-ibtidai fi madrasati Ibnu Hajar. Alhamdulillah fi hadzal yaum nahnu nastati natawajjah wa nadrus yakni ma'an fi virtual وموجود الذي يدخل في مدرسة أيضا. إن شاء الله في هذا اليوم ندرس معا لدراسة يعني المهمة الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأرض لإيش يعني كما قال في الحديث قال Rasulullah SAW innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwasannya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Nah, jadi pada hari ini alhamdulillah ya teman-teman semua, kita bisa dipertemukan kembali ya dalam menuntut ilmu bersama-sama ya, dalam mencari ilmu ya. Di sini kita diberikan nikmat ya yang sangat mulia dan nikmat yang sangat agung ini ya, yaitu nikmat menuntut ilmu ya, yang dimana tidak hanya seluruh umat manusia ini mendapatkan nikmat tersebut, tapi hanya pada hamba-hambanya yang diberikan kekhususan ya. Nikmat ini tidak dirasakan oleh semua. Jadi kita patut syukuri nikmat ini dengan selalu bersyukur ya, selalu terus bersemangat ya dalam menuntut ilmu ya. Masya Allah ya, pada saat ini ya kita bisa sekolah ya melalui blended learning ya. Di sini Allah memberikan kemudahan ya, dari hikmah di balik pandemi musibah ya. Ya, ketika sudah sekolah atau gedung-gedung ditutup gitu ya, pada awal-awal pandemi meningkat gitu ya, kita tidak bisa masuk ke sekolah ya sama sekali ya, tidak bisa bertemu teman, bermain bersama teman, belajar bareng ya kan. Nah, pada saat ini alhamdulillah ya, pandemi cukup bisa ditangani ya. Kemudian ada beberapa solusi terkait di dalam pendidikan ya, seperti yang pada saat ini ya. Kemarin kita sudah bisa PTM 100% ya. Kemudian sekarang juga teman-teman masih bisa ada yang belajar ya di sekolah gitu ya. Nah, ini nikmat tersebut kita harus syukuri ya dengan bersemangat dalam belajar ya, selalu mentaati perintah ya, perintah siapa? Orang tua ya. Kalau dalam segi kebaikan itu terus harus kita patuhi ya. Ya, karena apa? Ridho Allah itu ridhollahi fi ridho walidain ya. Jadi ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua kita juga ya. Jadi kita ambillah ridho orang tua kita, insya Allah Allah juga akan meridhoi kita ya. Nah, oke. Nah, dalam pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali ya teman-teman semua. Insya Allah kita akan mempelajari lanjutan adab dan akhlak. Nah, di sini kita masuk ke materi yang sebelumnya itu
bab adab meminta izin ya. Sekarang kita masih di 1 semester ini ya, fokus di adab meminta izin ini ya. Karena banyak poin-poin yang harus kita pelajari dan kita juga harus biasakan ya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, sini ya yang kita lihat. Apa selanjutnya ya yang kita akan pelajari yaitu terkait tentang akhlak. Ya, pelajaran akhlak, adab dan akhlak. Ya, membiasakan meminta izin. Nah, ya teman-teman ya. Ya, yang kita bisa lihat ya sama-sama bahwasannya ya, kenapa kita harus ya setelah mempelajari adab meminta izin ya, ada beberapa adab ya yang kita pelajari dari meminta izin masuk rumah ya, masuk rumah sendiri maupun orang lain ya. Seperti apa dari A sampai Z ya kita pelajari, kemudian adab apa meminjam barang orang lain ya. Kemudian ada ketika di majelis ya, minta izin keluar majelis. Dalam majelis seperti apa ya. Ada juga adab kepada guru ya. Nah, ini perlu ya, semua itu sudah kita pelajari, kita perlu membiasakan ya. Nah, dalam pembiasaan ini ya, dalam pembiasaan kita membiasakan suatu kegiatan apapun itu ya. Yang pertama ada beberapa tips ya yang harus kita perhatikan ya. Jadi sebelum kita terbiasa, ini ada beberapa tahapan ya. Yang ini pasti kita akan harus lewati ya. Yang pertama kita pasti sudah harus mempelajari ya apa kegiatan itu atau kegiatan positif itu ya atau adab akhlak yang harus kita biasakan nih kayaknya nih masih sulit gitu ya. Yang pertama kita harus tahu ya keutamaan adab tersebut ya. Kita pelajari ya yang sudah tahap pertama ini kita sudah pelajari, sudah kita kaji ya kan, manfaat-manfaatnya, dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah ya kan. Nah, kita sudah mengetahui itu semua. Nah, tahap selanjutnya kita harus mulai ya mengamalkan ya. Ya diamalkan ini ya. Nah, ini mengamalkan ini prosesnya lumayan ya, panjang sampai kita harus terbiasa ya. Yang pertama kita harus termotivasi ya melakukannya. Kemudian karena ada kegiatan tersebut yang positif, misalkan membiasakan adab minta izin ini mendapatkan ganjaran yang besar, pahala ya. Nah, di situ kita bisa dorong diri kita ya untuk terus membiasakannya. Kalau lupa terus nggak apa-apa ya, bertahap. Nah, sampai kita terbiasa, kita saking seringnya salam misalkan ya ketika masuk rumah, tok assalamualaikum, tok ngetok pintu ya kan. Nah, akhirnya timbul rasa biasa gitu kan, biasa. Ketika masuk rumah ya saya sudah biasa gitu ya, ngetok pintu. Nah, akhirnya dari kalian mendapatkan ilmu, manfaat. Nah, ini kalian amalkan. Nah, itu sudah poin yang sangat bagus sekali bagi kalian ya. Ya, itu sudah bagus sekali gitu. Kalian sudah paham ilmunya, diamalkan. Misalkan tadi ya ada ngetuk pintu, kemudian salam sebelum masuk rumah. Nah, setelah itu sudah terbiasa kalian ya. Nah, ini maka kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ya perintahnya, kemudian konsisten istiqomah, Masya Allah. Nah, yang terakhir lagi yang lebih mantap lagi kita berikan ilmu kita ya
yang sudah kita terapkan, kita biasakan kepada orang lain. Nah, itu poinnya ya sebelum kita pelajari pembiasaan adab minta izin ini. Nah, kita next ya. Turun ke bawah. Nah, ini ada mahfuzot ya. Ada hadis ya. Nah, ada hadis yang berbunyi bil adab tafhamul ilma. Bil adab tafhamul ilm. Ya, dengan apa? Mempelajari adab ya, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Nah, Masya Allah. Ya, jadi dengan apa? Dengan mempelajari ya ada akhlak ya kan yang baik yang diperintahkan oleh ajaran Islam, perintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, dengan belajar adab kita akan mudah jadi memahami ilmu ya. Kok bisa ya gitu ya? Karena contoh misalkan kita ya yang kita pelajari kemarin ada adab ketika di majelis ilmu, adab izin keluar dari majelis ilmu ya. Seperti apa? Ada yang bilang mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Angkat tangan, kemudian sila baru minta izin berbicara kalau di dalam kelas ya. Pak Guru ya, aku mau izin ke toilet ya. Karena mau BAB atau yang lain ya gitu ya. Nah, itu dengan kalian hal seperti itu ya, kalian menerapkannya, kalian ini akan dianggap sebagai anak yang beradab, berakhlak ya. Kemudian yang sopan pada gurunya, menghormati guru. Nah, guru pun akan senang kepada kalian. Ya, kalau guru senang, maka ya yang terjadi keberkahan ilmu yang kalian dapat akan lebih baik lagi ya kan. Kemudian guru tersebut senang dan akan mendoakan kepada murid-murid yang seperti itu ya, lebih diberikan keistiqomahan ya dalam melaksanakan adab-adab tersebut ya. Nah, itu salah satu kita motivasi kita mempelajari adab dan akhlak terlebih dahulu ya sebelum belajar yang lain ya. Nah, itu. Jadi akan dimudahkan memahami ilmu. Nah, next. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam inti pembahasan. Nah, di sini ya teman-teman semua kita bisa melihat kecilin dikit ya biar lebih terlihat jelas. Nah, ayo ya sama-sama kita biasakan meminta izin. Nah, ya kan? Nah, jadi yang pertama ya poinnya di dalam pembiasaan minta izin di sini Pak Abdullah ingin menyampaikan poin-poinnya terlebih dahulu. Apa aja ya yang harus kita biasakan ya. Nah, di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, kemudian yang kedua, meminta izin kepada orang tua ketika ingin main atau meninggalkan rumah, ya kan? Kemudian yang ketiga, meminta izin kepada guru untuk meninggalkan kelas ya. Jadi mau ke kamar mandi, mau ke UKS ketika sakit, ya kan, misalkan atau mengantarkan teman yang sakit atau mengambil sesuatu dari tempat lain ya. Nah, kemudian yang keempat, meminta izin untuk masuk ke dalam ruang kelas ketika terlambat masuk sekolah. Nah, yang terakhir, meminta izin kepada teman atau orang lain ketika ingin meminjam sesuatu. Nah, kita cekidot pembahasan yang pertama ya. Biar pembiasaannya pertama. Nah, ganteng sekali ya kan. Kalau anak tersebut ya minta izin pada orang tua yang pertama ya sebelum berangkat sekolah ya. Nah, jadi meminta izin kepada orang tua harus kita lakukan karena pergi ke sekolah merupakan apa? Ibadah ya.
Dan ibadah yang baik adalah jika memulai dengan niat yang baik, ya. Restu orang tua kita ya mengantar kita untuk mendapatkan tujuan yang kita harapkan. Jadi, jangan lupa minta izin kepada orang tua sebelum berangkat sekolah, ya kan? Nah, jadi kalau Bapak melihat kalian gitu kan, orang tua kalian juga ketika kalian berangkat sekolah ya kan diberikan biasanya kalau dari TK ya, kalian itu disiapkan segala macamnya dari alat tulis, pelajaran, buku-buku ya kan, seragam, kemudian suruh mandi, ada yang masih TK itu dimandiin, ada yang sudah bisa mungkin ya. Nah, itu terus kalian pergi diantar biasanya kalau TK diantar ke mana? Sekolah gitu ya. Nah, jangan lupa ya setelah turun dari mobil, ya misalnya dari kendaraan, kalian minimal mencium ya, minta izin ya. Kalau di kita adat Indonesia memang kalau orang anak-anak nggak apa-apa kalian salim ya. Kemudian mencium tangan atau mencium kening orang tua kalian itu lebih baik lagi ya. Itu tidak tidak mengapa ya. Nah, bukti penghormatan kita kepada kedua orang tua atau ke guru juga tidak masalah ya, asal tidak menyelisihi perintah ya, sampai kita ruku pada guru kita atau sampai apa badannya biasanya ya membungkuk. Nah, ini yang terlalu berlebihan. Nah, itu tidak perlu ya, jadi kita cium tangan gitu ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kita biasakan adab ini, insya Allah kedua orang tua kita senang dan akan mendoakan kita pastinya ya, agar agar kita nanti ketika belajar diberikan semangatan ya oleh orang tua kita, didoakan ya kan, agar belajarnya mendapat ilmu yang bermanfaat ya, dan di dalam juga mendapatkan kesehatan, ketenangan ya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya itu, minta izin kepada orang tua ketika ingin main atau meninggalkan rumah. Nah, tidak hanya ketika ingin belajar kita ya, minta izin. Tapi dengan hal-hal yang lain seperti ingin main ya, ingin belajar bareng ke rumah teman, tetangga, mau futsal bareng ya kan di Avenue misalkan ya. Biasanya di hari Sabtu ya. Ya Pak Guru nggak diajak ya. Ini maksudnya ketika eh, kalian keluar ya, izin ya, izin terlebih dahulu ya oleh orang tua kita. Karena siapa yang tahu gitu kan, siapa yang akan mencari-cari kalian kalau kalian tidak ada di rumah gitu kan. Ya, siapa lagi kecuali orang tua kita atau saudara kandung kita yang di rumah ya. Kemana? Misalkan Mas Kintara, ya kok nggak ada ya misalkan. Ternyata lagi main futsal di Avenue ya, habis pulang sekolah gitu kan. Nah, nggak pulang dulu gitu kan, atau lagi di rumah gitu nggak izin dulu gitu ya, nggak keluar aja ya, keluar tahu-tahu dicariin sama siapa, Abi sama Umi, mana ini Mas Gintara ya, oh ternyata ada yang bilang tetangganya, misalkan tetangganya Gintara ada Mas Rizky ya, kata Uminya, oh Gintara lagi di lapangan Avenue sama Rizky main futsal ya, di Avenue ya. Nah, ini contoh saja ya. Yang sebaiknya yang harus kita lakukan adalah ya meminta izin kepada orang tua kita ya. Nah, ini penting karena selain restu dan izin orang tua adalah hal yang utama. Jika kita pergi tanpa izin, maka orang tua akan bingung mencari kita kemana, ke sana, kemari ya. Ya,
Untuk itu jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih ya, khawatir gitu karena kita tidak meminta izin. Nah, ini gambaran anak kecil ya, sedang main balon di luar. Wih, sedap sekali ya kan, sambil berjemur ya. Ini aku next yang ketiga. Nah, ini juga poin yang harus kita biasakan ya. Di sini mulai kita uh, di sekolah nih sepertinya ya, yaitu minta izin kepada guru, ya kan, untuk meninggalkan kelas. Ya, tadi ya mau kamar mandi, ke UKS, mau apa ke IHBS Smart atau jajan kantin gitu ya, atau tempat yang lain lah gitu ya. Ini harus apa? Meminta izin kepada guru. Ini adalah salah satu cara menghormati, menghargai guru ketika sedang mengajar di kelas ya. Menghormati dan menghargai guru merupakan kewajiban setiap siswa. Karena tanpa guru, belum tentu kita bisa tahu berbagai macam ilmu ya, dan pengetahuan. Ya, jadi mintalah izin dengan jujur dan cara yang baik ya. Maka guru tidak akan menolak izin yang kamu inginkan ya. Jadi eh, ini ya yang kita harus biasakan ya. Jadi kalau lagi di kelas itu misalkan Mas Gahtan ya, ketika sudah mau apa istirahat gitu kan. Nah, padahal jamnya masih jam pelajaran gitu ya. Tapi dia sudah lapar gitu, udah lapar, aduh, belum sarapan misalkan ya. Akhirnya dia makan ketika lagi pelajaran gitu kan tanpa izin guru. Apakah itu hal yang dibolehkan ya? Pasti kita semua sudah tahu ya. Bahwasannya makan di jam pembelajaran itu tidak diperbolehkan ya. Ya, jika mau makan ya, yang harus kita lakukan adalah meminta siapa? Izin ya kepada siapa? Bukan kepada tukang kantin ya, penjaga security ya. Yang paling penting adalah izin kepada guru kita ya yang sedang mengisi pembelajaran tersebut ya, yang atau wali kelas ya. Nah, kita izin Pak Afwan ini Ana misalkan ya, izin untuk makan dulu Pak Qadarullah, pagi-pagi tadi saya ingin sarapan tapi tidak sempat gitu ya. Nah, insya Allah kalau kalian bicara dengan baik, jujur gitu kan, alasannya jelas, Pak Guru, semua insya Allah akan mengizinkan ya. Tidak mungkin lagi lapar, lagi belajar perutnya keroncongan gitu ya, nggak diizinin gitu. Ya, tapi tadi ya, baik dengan baik dan dengan jujur ya. Itu misal ya, contoh lagi ya. Nah, jadi itu insya Allah adab yang kalian lakukan, kalian biasakan ini akan membuat kalian apa? Mudah ya. Bil ilmi ya nih. Jadi dengan ilmu kalian akan mudah, dengan belajar ilmu adab kalian mudah akan melajari ilmu insya Allah ya. Nah, tadi seperti apa yang sudah Bapak sampaikan di awal. Nah, next. Nah, yang hijau ini, yang hijau. Nah, meminta izin ya kan, masuk masuk apa ini? Masuk ke dalam ruang kelas ketika terlambat masuk sekolah atau memasuki ruang guru ya. Nah, di sini jika kita terlambat ya masuk kelas, maka kita harus minta izin kepada guru apakah kita diizinkan masuk atau tidak gitu ya. Nah, jika ditanya alasan terlambat, maka jawablah dengan jujur. Guru tidak akan memarahi ya, atau malah membentak-bentak kalian ya, karena berkata jujur ya, tidak mungkin ya. Insya Allah dengan kalian berkata jujur, ya hasilnya pasti akan dibantu, dimudahkan ya. Kemudian selain itu untuk membiasakan diri berperilaku sopan dan santun, minta izin sebelum masuk ruang guru adalah salah satu cara
baik ya. Jangan menempuh cara yang lain ya. Terlambat set masuk ya, misalkan malah lewat manjat ke gerbang atau masuk lewat jendela. Woi, 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 woi. Itu ya. Ini hal-hal yang cara yang tidak baik ya. Ada pintu ya ketok gitu kan, ada orangnya gitu kan, ada Pak Guru tinggal izin. Kenapa terlambat misalkan tadi di jalan qadarullah ada eh, insiden ya gitu kan yang terjadi, akhirnya mobil saya harus ditambal dulu gitu Pak, bocor bannya ya, itu insya Allah akan dimaklumi ya dengan cara yang baik, yang cantik, jujur. Insya Allah kalian akan aman ya masuk ke dalam kelas dengan nyaman ya, meskipun terlambat tidak masalah ya. Nah, kemudian yang terakhir ini sepertinya nih. Nah, kan. Yang terakhir ini adalah meminta izin kepada teman atau orang lain. Ya kan? Ketika ingin meminjam suatu. Nah, kebanyakan dari kita ya, ketika meminjam, ya kita lupa bertanya ya kalau ingin menggunakan barang milik orang lain. Padahal menggunakan barang milik orang lain tanpa izin dapat dikategorikan dalam gosok atau pencurian ya. Nah, tentu kita tidak mau kan ya jika dianggap sebagai tukang gosok atau pencuri ya. Nah, untuk itulah kita harus terbiasa bertanya atau minta izin ketika ingin menggunakan atau meminjam barang milik orang lain. Apalagi ya teman kita gitu, saking akrabnya mungkin ya. Kita ambil-ambil aja gitu ya. Jadi dia apa? Dibiasakan untuk bicara, bertanya. Iya, ada barang siapa, nemu apa nih gitu kan, jatuh pensil, pulpen di kelas, langsung dipakai aja, nggak ada yang ini. Tapi bilang, ada yang punya, bilang ke minimal ke ketua kelas atau ke Pak Guru ya, agar bisa kalau nggak ada yang punya nanti bisa diinventariskan ya, jadi barang temuan gitu ya. Nah, itu. Jadi yang terakhir poinnya adalah kita biasakan meminta izin kepada teman atau orang lain ketika ingin meminjam sesuatu. Oke. Nah, di slide terakhir, ya kan? Ada yang bisa baca? Ya, kita baca sama-sama ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nah, ini mahfuzat ya. Jadi apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nah, ya. Setelah pembelajaran tadi 5 poin tersebut kita sudah apa? Sudah selesaikan ya, alhamdulillah. Di sini ada pepatah Arab, ya kan? Jadi setelah kita dapatkan ilmu, kita pelajari ilmu, ya tadi dengan adab adab minta izin ya kan dari eh, minta izin keluar rumah pada orang tua, mau main, mau ke sekolah, ketika di kelas minta izin kepada guru, mau keluar kelas gitu kan, minjam barang orang lain. Nah, itu semua ilmu yang kita dapatkan jika ya tidak kita amalkan ya. Maka seperti apa? Seperti misalkan pohon tanpa buah ya. Misalkan pohon kita punya 1 hektar pohon sawit, atau eh, pohon apa biasa kita tanam tuh padi ya kan berapa hektar. Tapi kita tanam kok nggak ada buahnya. Itu yang terjadi apa? Kayak pertama kita pasti, waduh sangat sedih sekali ya, sudah capek belajar menanamnya gitu kan,
dari bibit biji gitu kan, kemudian disiram, dikasih perairan gitu ya, tapi tidak ada buahnya, hasilnya tidak ada. Nah, ini seperti sama ya, seperti ilmu. Jika kita tidak amalkan seperti pohon tanpa buah, nggak ada manfaatnya gitu ya. Buat apa cuma nyari nyari ilmu aja gitu ya. Nah, jadi Bapak tidak mau kalian cuma mendapatkan ilmu kemudian tidak kalian amalkan. Nah, itu poinnya. Ya, mungkin sampai di sini untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Bapak ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, ini adalah materi terakhir ya. Ya, insya Allah yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kedepannya kita akan banyak mempersiapkan ya beberapa persiapan karena kalian mendekati nanti PAT ya, penilaian akhir tahun. Kalian ada di SD Islam Hajar di ujung-ujungnya. Kemudian nanti akan ada ujian-ujian sekolah ya, yang lainnya ya. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada khilaf atau kesalahan dari Bapak. Bapak mohon undur diri ya. Tetap jaga selalu kesehatan ya, maupun jasmani maupun rohani kita ya. Terus kita jaga, kita siram terus dengan siraman-siraman rohani untuk hati kita ya, agar semakin semangat dalam belajar untuk ilmu. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.